Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 191141175. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 3 kerajaan Islam yang berdiri pada abad 15 dan abad 16. Kerajaan tersebut terdiri dari Kerajaan Utsmani yang berada di Turki, Kerajaan Mughal yang ada di India, dan Kerajaan Safawi yang ada di Persia. Ketiga kerajaan tersebut memiliki tradisi pandangan demokratis Islam dan dapat membangun imperium absolut, karena pada dari setiap segi kehidupan mereka dijalankan dengan ketepatan sistematis dan juga birokratis. Mereka juga menjalankan sebuah administrasi yang cukup rumit. Yang pertama ada Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani mengalami kemajuan pada masa kepemimpinan Murad III, dan ia juga mengalami kemunduran pada masa Sultan Muhammad III. Namun kehancuran paling besar pada Mustafa. Lalu situasi perekonomian di sana juga sedang tidak baik. Situasi perekonomian yang serba sulit itu memaksa kerajaan untuk mengevaluasi nilai mata uangnya kembali, hingga mengakibatkan dislokasi baru dan krisis keuangan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Safawi di Persia. Ia mengalami kemajuan itu pada masanya Ismail dengan memperluas wilayahnya ke Baghdad, Sirwan, Khurasan, dan kota-kota lainnya kan. Kemudian ia juga mengalami kemunduran itu setelah sepeninggal Sultan Abbas I. Hal ini dikarenakan konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani, kemudian adanya dekadensi moral yang melanda pada pemimpin kerajaan Safawi pada saat itu, kemudian pasukan gulam atau pasukan budak-budak yang dibentuk Sultan Abbas I pada saat itu tidak memiliki semangat yang tinggi dalam berperang. Selanjutnya ada juga seringnya terjadi konflik internal perebutan kekuasaan di kalangan penguasa-penguasa kerajaan istana itu. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Mughal dari India. Mughal ini disebut sebagai dinasti yang diperintah raja-raja yang berasal dari Asia Tengah, keturunannya Timur Leng. Nah, kemudian pendapatan negaranya ini tuh berasal dari pajak. Pajak di sini tuh ada 2, pajak yang berupa zakatnya syariat Islam dan juga pajak jizya, pajak untuk orang-orang non-muslim. Dari dinasti Mughal ini ia juga meninggalkan sebuah seni dan bangunan. Contohnya itu karya sastra. Berbagai karya sastra itu banyak muncul di India pada saat itu. Karya sastra ini tuh tidak selalu ditulis para ulama, tetapi juga ditulis oleh para raja. Dan juga ada bangunan. Bangunan ini ditinggalkan oleh Sultan Akbar. Ia meninggalkan berbagai bangunan seperti bangunan masjid dan istana di kota Agra. Selain itu, Shah Jahan juga membuat mega proyek makam Mumtaz Mahal yang artinya mutiara istana yang dibangun pada tahun 1631 hingga 1648. Bangunan ini dilengkapi dengan masjid dan laman dengan arsitek tinggi. Kemasyhurannya itu sampai di penjuru benua dan saat ini merupakan salah satu keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Nah, kesimpulannya pada 3 kerajaan ini tuh sudah mengalami kemajuan-kemajuan dalam bidang filsafat. Selain itu juga ilmu pengetahuan umum serta kemajuan yang bisa dibanggakan hingga saat ini, yaitu bidang politik, kemiliteran, kesenian, terutama pada arsitektur. Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit mengenai perkembangan Islam yang ada di domisili saya. Kebetulan domisili saya berada di kota Surakarta dan perkembangan Islam di kota Surakarta masih dipegang teguh oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Ia mempertahankan tradisi-tradisi Islami dan juga
tempat bersejarahnya, seperti halnya masjid-masjid tua yang ada di kota Surakarta. Ada Masjid Keraton, Masjid Laweyan, dan Masjid Al-Wusta. Masjid Agung Keraton ini hingga saat ini masih dipertahankan bangunan aslinya. Bangunannya seluruh pilar atau lainnya berasal dari kayu jati. Kemudian masjid ini masih digunakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, sholat Jumat maupun sholat 5 waktu. Selain Masjid Keraton Surakarta, ada juga Masjid Al-Wusta Mangkunegaran, yaitu masjid yang usianya sudah ratusan tahun. Pendirinya diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I. Masjid ini seluas 4.200 meter persegi dan dikelola oleh para abdi dalam Puro Mangkunegaran. Masjid ini pernah direnovasi besar-besaran oleh Mangkunegaran VII yang meminta seorang arsitek dari Prancis untuk mendesainnya. Masjid Al-Wusta terdiri atas beberapa bagian, antara lain serambi yang merupakan ruangan depan masjid, maligin yang digunakan untuk melaksanakan khitanan bagi putra kerabat Mangkunegaran, kemudian ruang sholat utama, kemudian pawesteran yang merupakan bangunan tambahan untuk sholat kaum perempuan. Selain itu juga terdapat menara yang digunakan untuk mengumandangkan azan. Menara ini juga dibangun pada masa Mangkunegaran VII. Pemberian nama Al-Wusta dilakukan pada 1946 oleh penghulu Pura Mangkunegaran. Dan yang terakhir ada Masjid Laweyan. Masjid ini umurnya sekitar 500 tahun lebih dan dibangun pada masa Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Bangunan utamanya tidak terlalu luas, sekitar 162 meter persegi. Namun Masjid Laweyan ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan berkontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di wilayah Karisidenan, Surakarta. Selain itu, sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk tempat nikah, musyawarah, dan juga makam. Sejumlah tokoh dimakamkan di sekitar masjid, antara lain Kiai Ageng Henis Pakubuwono II, Permaisuri Pakubuwono V, Pangeran Wijil I Kadilangu, Nyai Ageng Pati, dan Nyai Ageng Pandanaran. Masjid Laweyan ini memiliki tata ruang tipologi masjid Jawa pada umumnya. Ruang dibagi menjadi 3, yaitu ruang induk utama dan serambi yang dibagi menjadi serambi kanan dan kiri. Serambi kanan digunakan khusus untuk kaum perempuan dan serambi kiri merupakan perluasan untuk tempat sholat jamaah. Ciri arsitektur Jawa terjamin pada bentuk atap masjid dalam arsitektur. Atap Masjid Laweyan terdiri atas 2 bagian yang bersusun. Dinding masjidnya terbuat dari susunan batu bata dan semen. Penggunaan batu bata ini digunakan sekitar tahun 1800 sebelum dibangun seperti sekarang. Bangunan masjid sebagian besar merupakan kayu. Sekian cerita singkat dari saya yang digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata atau hal-hal yang kurang memuaskan. Cukup kiranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.